Silakan Pak, langsung ke podium, mendekat ke prinsipal, kuasa hukum. Waktunya 20 menit, sudah termasuk dengan tanya jawab nanti. Izin majelis termohon, perlu kami sampaikan bahwa Saudara Putu Arte pada waktu rekapitulasi tingkat nasional, beliau hadir sebagai saksi dari Partai Nasdem sebagai catatan. Baik, dicatat ya Pak ya. Boleh saya jawab majelis? Langsung memberi keterangan, sudah dicatat oleh mahkamah. Sudah dicatat oleh mahkamah keberatan atau... Saya sudah mengundurkan Yang diri dari bersangkutan sudah mengundurkan diri dari tanggal Partai 20 Nasdem, Yang Mulia. dan ini dokumen tanda terima pengunduran diri tanggal 20 dari Partai Nasdem. Jadi sejak tanggal 20 Kok kucel itu suratnya? Kenapa? Nah, ini tanda terima surat. Jadi Baik, kan ya nanti di copy biar diserahkan ke mahkamah. saya serahkan. Kami akan serahkan ya. suratnya, Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih atas waktunya mahkamah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya dari hati yang paling dalam menyampaikan selamat beribadah puasa kepada saudara-saudara saya, umat Islam di seluruh Indonesia. Semoga amal ibadahnya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya ingin membatasi pembicaraan saya pada hari ini, paparan saya pada hari ini pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024. Saya dengan rendah hati mengatakan tidak berpretensi memahami semua persoalan. Tapi mudah-mudahan dengan pengalaman saya mengurus pemilu selama 10 tahun dan menjadi pengajar pemilu dalam setiap bimbingan teknis DPRD dan senantiasa bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang persoalan dimaksud. Majelis yang mulia, hadirin yang terhormat, berkaitan dengan proses pendaftaran, verifikasi berkas pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang dilaksanakan oleh KPU, saya berikan tanggapan sebagai berikut. Langsung slide kedua. Setelah putusan MK nomor 90 yang mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dibacakan pada tanggal 16 Oktober, tanggal 17 Oktober, KPU menerbitkan keputusan KPU nomor 1378 sebagai landasan yuridis dan pedoman teknis yang untuk pada akhirnya setelah hasil verifikasi dilakukan menyatakan bahwa persyaratan bakal calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka memenuhi syarat tanpa mengubah peraturan KPU nomor 19 tahun 2019. Tindakan ini hemat saya adalah salah prosedur. Seharusnya KPU mengubah lebih dahulu peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 13 ayat 1 huruf Q sebagai konsekuensi undang-undangnya berubah, maka undang-undang yang lain harus dilihat. Pasal berapa? Pasal 231 ayat 4. Apa bunyinya? Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal pasangan calon diatur dengan peraturan KPU. KPU tidak tepat hanya taat pada perintah perubahan 169 huruf Q, lalu kemudian pada saat yang sama mengabaikan pasal 231 ayat 4 dengan langsung menerbitkan keputusan KPU. Ini satu paket menurut saya. Sama halnya ketika KPU menerbitkan peraturan 19 adalah berangkat dari 169 huruf Q yang belum diubah oleh mahkamah. Selain melanggar pasal 231 ayat 4 Undang-Undang Pemilu, penerbitan keputusan KPU 1378 itu juga melanggar peraturan KPU nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum pasal 30 ayat 2 yang menjelaskan bahwa dalam pengajuan rancangan keputusan KPU, Biro Penyusun melakukan penyelarasan terhadap peraturan KPU. Faktanya, materi keputusan KPU 1378 soal syarat umur tidak selaras dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Yang kemudian konsideran menimbangnya di keputusan itu nyantel ke peraturan nomor 19 padahal isinya berbeda. 2. KPU telah melakukan pelanggaran prosedur dalam penerbitan dan penyerahan berita acara penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran yang diterbitkan tanggal 27 Oktober. Seharusnya diterbitkan pada hari dan setelah selesai pendaftaran, yaitu tanggal 25 Oktober.
Penerbitan berita acara pendaftaran yang dilakukan pada hari yang berbeda adalah pelanggaran terhadap keputusan KPU nomor 1378 bab 4 huruf D angka 2 yang berbunyi, dalam dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan bakal pasangan calon dinyatakan lengkap, KPU memberikan lampiran 1 Romawi tanda penerimaan dalam kurung model penerimaan titik pendaftaran titik PPWP tanda hubung KPU kepada bakal pasangan calon. Kewajiban KPU memberikan tanda penerimaan pendaftaran pada hari yang sama bagi pasangan calon yang pemenuhan syarat pencalonan dan atau syarat calon belum lengkap berdasarkan keputusan KPU 1378 bab 4 huruf D angka 4, bakal pasangan calon wajib melengkapi dan mendaftar kembali pada masa pendaftaran yaitu tanggal 19 sampai tanggal 25. Ini bermakna apa? Apabila tanda penerimaan pendaftaran diberikan setelah habis masa pendaftaran dan ternyata kemudian salah satu dokumennya belum lengkap, maka hilanglah hak bakal pasangan calon untuk bisa mendaftar kembali dan melengkapi pada tanggal 25 itu. Itu ininya, kunci dari persoalan masalah berkas tadi. 3. Dalam rentang waktu di antara tanggal 25-28 Oktober 2023 pada masa pendaftaran dan verifikasi berkas pasangan calon Prabowo Gibran, KPU seharusnya mengirim surat pemberitahuan hasil verifikasi dokumen syarat pencalonan dan persyaratan calon, khususnya poin tentang syarat umur minimal bakal calon presiden paling rendah 40 tahun dan menyatakan Gibran berdasarkan ketentuan peraturan KPU nomor 19 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 huruf Q belum memenuhi syarat. Lalu selanjutnya bakal pasangan calon memiliki kesempatan melakukan perbaikan berkas mengacu pada ketentuan peraturan KPU 19 2023. Namun langkah ini tidak dilakukan oleh KPU karena dalam tahapan ini sekali lagi keputusan KPU nomor 1378 tidak tepat dipakai sebagai alas hukum. 4. Tindak lanjut pertimbangan hukum putusan MK yang menyatakan bahwa putusan ini mulai berlaku pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Seharusnya tetap direspon oleh KPU dengan prosedur tahapan mekanisme perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan, menihilkan atau mengurangi urutan-urutan prosedur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa atas tindak lanjut yang prosedural sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan, ternyata peraturan KPU hasil perubahan baru bisa diundangkan misalnya setelah selesai pencalonan. Bukanlah ranah dan tanggung jawab KPU untuk dipersalahkan apabila ada orang per orang yang tidak dapat mendaftar sesuai dengan putusan MK nomor 90. Wewenang KPU adalah menindaklanjuti putusan MK sesuai dengan tahapan, waktu, dan prosedur sebagaimana diatur dengan peraturan KPU nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sebagai perbandingan, Majelis Hakim yang mulia, dapat diuraikan kebijakan dan sikap KPU dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung nomor 28P/Hum/2003 dalam perkara uji materi terpidana politik. Putusan keluar tanggal 29 September, tapi perubahan peraturan KPU-nya baru keluar tanggal 12 Februari. Sangat jauh dan proses pencalonan sudah selesai. Pencalonan anggota DPR. 5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada putusan nomor 135 dan seterusnya menyatakan bahwa KPU terbukti melanggar kode etik, pasalnya tidak saya sebutkan lagi. Pemicu pelanggaran etik itu adalah prosedur yang dilakukan dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon Gibran yang tidak berkepastian hukum, tidak profesional, dan melanggar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau boleh saya konstruksikan, idealnya ketika bicara prosedur ini, undang-undang muncul, maka peraturan KPU nomor 19 muncul, maka harus keluar juknis majelis yang berangkat dari peraturan KPU 19 ini. Kapan? Karena pendaftaran tanggal 16, pengumuman pendaftaran tanggal 16, paling manis 1 minggu sebelumnya, agar bisa disosialisasikan dengan stakeholder. Ini kerangka hukumnya. Nah kemudian begitu ada putusan MK nomor 90 tanggal berapa? Tanggal 17, KPU sudah benar menindaklanjuti. Kemudian ada rapat-rapat perancangan keputusan, kemudian konsultasi, kemudian harmonisasi, kemudian minta legalisasi Kementerian Hukum dan sudah benar. Sampai kemudian keluarlah peraturan KPU pada tanggal 3. Namun yang tidak match-nya itu adalah kok tiba-tiba nyelonong SK KPU 1378 ini, cantelannya ke 19. Ini yang nggak match itu. Jadi maksud saya kalau coba bercanda sedikit, ini kan sebetulnya anak tiri yang coba dikawinkan ke peraturan 19 sebagai ibu kandung gitu. Padahal ibu kandungnya 1378 ini ada di tanggal 3 November.
3 November. Jadi setelah tanggal 3 November, begitu peraturan KPU 23 itu keluar, barulah keluar keputusan KPU yang 1378 itu karena turunan dari perubahan putusan MK. Artinya Ya. apa? Untuk pengantar sudah cukup, Pak. Ya, Pendalaman tanya jawab dari pihak-pihak. 1 menit saja. Silakan. 1 menit ya. Ya. Mengakhiri keterangan ini saya ingin menegaskan 2 hal. Pertama, sebagai mantan penyelenggara pemilu, saya tetap menaruh rasa hormat, apresiasi, dan empati kepada jutaan penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia yang sudah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara. Yang kedua, semoga pandangan kritis saya hari ini bisa memperbaiki kehidupan demokrasi dan pemilu kita di masa depan. Jauh dari syahwat pikiran orang per orang yang tidak memiliki rasa malu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Om, Santi, Om. Baik, Pak Putu, dari kuasa hukum pemohon ada. Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya hanya sedikit saja setelah mendengar paparan dari saudara Putu, saudara ahli, saya menangkap ada deviasi, ada penyimpangan. Tadi disebutkan misalnya karena PKPU nomor 19 tahun 2003 belum diubah. Seharusnya berkas yang disampaikan kepada KPU itu mesti dikembalikan. Betul. Ini menurut ahli. Nah, kalau itu memang menjadi best practices, pengalaman-pengalaman yang dilakukan atau dialami selama Anda bekerja di KPU, ya, apakah ahli bisa memberikan juga penjelasan atau contoh, ya, apa yang dilakukan sebelum kita dihadapkan pada persoalan, ya, pendaftaran pencalonan saudara Gibran ini? Sebagai perbandingan supaya kita bisa tahu best practices seperti apa yang dilakukan di KPU. Mohon dipertajam yang terakhir tadi. Enggak, saya hanya ingin, karena ada deviasi, saya ingin minta ya Anda menjelaskan pengalaman KPU berdasarkan pengalaman empirik Anda di KPU, ya, mengenai best practices ini supaya kita bisa melihat begini loh urutan-urutannya, kronologisnya begini. Ini sejarahnya, pengalaman empiriknya seperti ini di KPU. Jadi kita punya pemahaman yang lebih clear, lebih jelas, ya, lebih jernih, ya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi yang mulia, ada dari kolega saya, saudara Sira Prayuna. Silakan, Pak Sira. Terima kasih yang mulia. Saya kira ahli ini tadi menjelaskan anatomi tentang kekeliruan, ketidakcermatan, atau ketidakmampuan dalam menafsir sebuah undang-undang atau putusan MK, dan itu sudah dijelaskan dengan gamblang. Saya kira saya tidak perlu melakukan pendalaman lagi. Nanti biar teman-teman yang lain dari pihak pemohon terkait atau pihak Bawaslu saya bertanya. Terima kasih yang mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Terima kasih majelis. Saudara ahli, sekiranya saudara membaca amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, sekiranya saudara ada mungkin bisa dibaca. Semangat sedikit, Pak. Ini saya pelan-pelan menghormati ahli, nanti kalau terlalu tinggi Jangan tensi. terlalu santai, waktu. Yang pertama, kalau kita bersama-sama membaca amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, yang kemudian Mahkamah Konstitusi merumuskan sendiri norma di dalam undang-undang itu, yang pada intinya adalah untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu syarat umurnya tidak berubah, masih 40 tahun paling rendah. Namun demikian diberikan alternatif dengan kata atau. Nah, oleh karena itu, ketika KPU menerima pendaftaran bakal calon menggunakan peraturan KPU nomor 19, ya, tahun 2023, ketentuan tentang syarat umur itu tidak ada perubahan. Hanya saja bagi yang belum umur 40 tahun diberikan jalan alternatif. Nah, ini dalam pandangan saudara ahli, tadi yang berkali-kali menyatakan KPU salah menafsirkan, pertanyaannya
ketika ketentuan tentang syarat umur berusia paling rendah 40 tahun di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, itu dalam pandangan KPU digunakan untuk menerima dokumen persyaratan atau menerima pencalonan yang kemudian kategorinya adalah apakah dokumen syaratnya lengkap atau tidak. Yang kedua, untuk memutuskan apakah memenuhi syarat atau tidak, yang bagian akhir itu ditetapkan pada tanggal 13 November 2023 dan peraturan KPU sebagai perubahannya itu diundangkan pada tanggal 3 November 2023. Artinya sudah menggunakan ketentuan yang dilakukan perubahan menyesuaikan norma di dalam Pertanyaannya Mahkamah Bapak, Konstitusi. pertanyaan Bapak. Ya, pertanyaan saya, karena ahli tadi mengatakan bahwa KPU salah prosedur, pertanyaan Ya saya nanti apakah Bapak kan salah punya prosedur? ahli, punya saksi juga, bisa untuk mengkanter itu kalau tidak benar. Ya, karena beliau menyatakan itu kan saya bertanya. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Pemilu pasal 227 berkaitan dengan dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepada KPU, itu ditentukan bahwa salah satunya adalah surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU. Ini menurut undang-undang. Kemudian itu pun dirujuk kembali di dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 pasal 13 bahwa salah satu dokumen yang harus diterima KPU ketika melakukan pendaftaran adalah surat keterangan kesehatan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU. Nah, kalau hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan kepada KPU pada tanggal 27 Oktober 2023, kemudian KPU membuat berita acara pada tanggal 28 Oktober 2023, dan untuk semua dokumen syarat yang lain sudah diperiksa KPU dinyatakan lengkap. Pertanyaannya adalah apakah KPU melanggar prosedur membuat berita acara tanggal 28 Oktober. Sementara urut-urutannya dokumen persyaratan memang demikian yang ditentukan undang-undang. Dan KPU melakukan ini berdasarkan urut-urutan yang ditentukan oleh undang-undang. Terima kasih. Baik, dari pihak terkait. Ada dua yang mulia, Silakan. Pak Kaligis dan Pak. Terima kasih yang mulia kepada yang saya hormati ahli. Saya mungkin penganut asas quitaset consentire videtur. Diam berarti setuju. Fakta hukumnya waktu pendaftaran dan 5 debat itu saya anggap semua orang mengetahui undang-undang, termasuk pasangan nomor 1 dan nomor 3. Dan mereka meladeni pasangan nomor 2, baik dalam pendaftaran maupun di dalam katakanlah debat. Seandainya ini nomor 3 yang menang, perkara ini tidak akan masuk kemari. Itu pertanyaan saya nomor 1. Pertanyaan saya nomor 2, kalau saya baca posita ke petitum, itu di posita penuh dengan katakanlah narasi bahwa Presiden Jokowi melakukan kejahatan-kejahatan. Itu kan diatur ya di dalam katakanlah bab 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kejahatan jabatan. Pertanyaan saya sederhana, pernahkah atau dilaporkan mengenai kejahatan jabatan ini? Karena kalau bukti itu bukan dari narasi, tapi dari bukti hukum acara. Jadi dua pertanyaan saya kepada Anda, karena posita di sini tidak artinya mendukung petitum, bukan mengenai masalah wewenang KPU, tetapi Izin juga yang mulia, Bawaslu. kami keberatan Biar saja. karena pertanyaannya di luar kualifikasi ahli yang mulia. Iya, nanti kan ahli bisa tidak menjawab kalau memang tidak ada Baik, terima kompetensinya. kasih yang mulia. Cukup? Cukup yang mulia, Pak Aceh. terima kasih ya. Pak Satu Pari lagi, masih Yang mulia. nambahkan. Silakan satu Ya, pertanyaan. terima kasih Yang Mulia. Saya singkat saja. Ahli ini kan praktisi penyelenggara pemilu ya. Iya, ada 2 periode apa 1 periode itu. Ini pertanyaan saya mungkin begini, karena terbiasa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi kan tentunya sangat banyak. Banyak lembaga-lembaga negara, penyelenggara pemerintahan ini yang menindaklanjuti putusan MK, langsung memperlakukan atau juga ada yang membutuhkan tindak lanjut dengan pengubahan bagian tertentu daripada regulasi yang sifatnya teknis. Saya ambil contoh saja sebelum Anda menjawab. Kemarin yang paling terkini adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan
atau akhir masa jabatan kepala daerah, ada sekitar 5 kepala daerah. Itu automatically langsung berlaku, termasuk salah satunya adalah Gubernur Maluku. Itu tidak membutuhkan penjabaran atau perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri, tapi langsung berlaku norma yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat itu langsung berlaku. Nah, sebagai penyelenggara praktisi, penyelenggara pemilu selama ini, saya ingin bertanya, antara kedudukan status norma yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan norma regulasi yang diatur dalam PKPU itu, kira-kira mana yang menjadi kaidah yang harus segera dilaksanakan dan kira-kira mana yang sifatnya fakultatif yang boleh ditindaklanjuti dengan pengubahan atau tidak gitu kan? Karena ini kan diberlakukan karena berkaitan dengan hak konstitusional orang untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Lalu Anda mengatakan tadi bahwa ada persoalan yang sangat serius karena tidak ada perubahan PKPU itu bisa mengakibatkan kebatalan seseorang atau pencalonan seseorang itu bisa dinyatakan batal. Itu gimana ya? Apa argumentasi itu didasarkan pada hukum apa itu? Atau mungkin bisa jelaskan buat kita di sini kira-kira norma hukum apa yang mengatur seperti itu sehingga pendapat itu dibangun dengan cara seperti itu. Demikian. Terima kasih. Dari Yang Mulia. Bawaslu cukup? Dari Hakim? Silakan Pak Putu dijawab. Baik, Singkat saja. Mohon saya izin menjawabnya tidak berurutan sesuai dengan skala urgensinya. Tapi menunjuk ke yang bertanya ya, Oh, ya. supaya oke. Iya. Saya menjawab yang terakhir dahulu soal mana yang harus didahulukan. Coba caption yang kedua. Penjelasan saya tadi sudah jelas. Ketika kita berbicara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, kedudukannya setara dengan undang-undang, clear. Tidak ada yang dibantah. Tetapi pada saat yang sama, satu paket 231 mengatakan bahwa pendaftaran verifikasi dan seterusnya ini diatur dengan peraturan KPU. Mari kita kemudian tidak usah melihat putusan 90, ketika undang-undang ini belum diubah, bukankah kemudian peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan dimaksud, baru kemudian surat keputusan. Ini urutan-urutan prosedurnya. Nah, hampir semua langkah-langkah KPU dengan urutan-urutan semacam itu. Karena apa? Karena regulasi KPU ada namanya Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur soal itu. Bahkan di masa saya, karena kebetulan di situ waktu itu belum ada konsultasi, tanggal 6 Juli putusan MK soal KTP boleh masuk. Malamnya langsung keluar peraturan KPU. Bukan surat keputusan KPU, bukan surat edaran. Peraturan KPU langsung diubah dan 9 Juli bisa dieksekusi. Tapi memang saya memahami bahwa pada saat itu belum ada fase-fase konsultasi dan seterusnya. Untuk menjelaskan sejauh ini, kecuali kemudian ketika bicara soal putusan putusan kuota perempuan, saya belum melihat KPU menindaklanjuti dalam bentuk peraturan KPU untuk kasus itu. Tetapi langsung dengan berkirim surat, mohon nanti dikoreksi kalau ada pernyataan saya yang salah soal itu. Keberatan majelis situasinya tidak demikian. Kemudian sudah pernah kami bawa ke RT. Tolong kasih kesempatan. Pak Azim, Anda bisa keberatan tapi nanti disampaikan melalui instrumen alat bukti saudara. Nah, kemudian berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK menyangkut perpanjangan kepala daerah, saya tidak masuk dalam ranah ketika bicara soal apakah kemudian tidak lanjuti dengan peraturan pemerintah atau tidak. Tetapi saya berbicara dalam kompetensi saya sebagai seorang mantan penyelenggara pemilu, maka seluruh regulasi putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan regulasi KPU itu sendiri ditindaklanjuti dengan peraturan KPU, jika diperlukan baru turun kemudian dengan keputusan KPU. Kemudian menyangkut masalah termohon berkaitan dengan pertanyaan soal berita acara tanggal 28, saya mungkin masuk dulu dengan berita acara tanggal 27 yang saya sebutkan sebagai sesuatu yang salah. Kenapa? Kalau kemudian argumentasinya bahwa tanggal 26 itu baru pemeriksaan kesehatan, tanggal 27 baru diberikan tanda terima, maka itu tadi saya sampaikan di pas angka 4 bab 4 huruf D, hak pasangan calon manakala misalnya kemudian ada yang tidak lengkap menjadi kemudian hilang gara-gara tidak bisa mendaftar kembali pada masa pendaftaran sampai tanggal 25. Itu yang pertama. Yang kedua di angka 5-nya bab 4 huruf D angka 5 itu ternyata mungkin karena tidak detail membaca, praktek di lapangan salah, dikecualikan untuk syarat kesehatan.
Jadi artinya ketika tanggal 25 itu, tanggal 19 itu memberikan berkas, lengkap tidak berkas, ya sudah kasih berita acara. Bahwa di situ tidak ada syarat kesehatan, itu dikecualikan. Dikembalikan. Itu muncul itu di angka 5. Bahwa dikecualikan untuk syarat kesehatan. Karena betul, setelah itu akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Maka inilah yang kemudian betul, saya tidak bantah. Ketua termohon mengatakan tanggal 28 lah baru berita acara yang lengkap kemudian disampaikan. Apalagi kalau tanggal 28 itu sudah dilakukan verifikasi kebenaran dokumen, semuanya benar, memenuhi syarat, disampaikan. Tetapi benar juga bahwa tanggal 19, tanggal 25 itu hanya lengkap, ada apa tidak. Sehingga kalau ada yang orang mengatakan juga bahwa pada saat itu KPU sudah harus menolak Gibran, ya enggak juga. Harus diterima dulu, betul. Terima dulu Gibran. Nah, tapi karena alas hukumnya pasal peraturan KPU 19, setelah dilakukan verifikasi, pada masa, coba nomor ini pada masa slide pertama. Nah, ini ada masa pemberitahuan hasil verifikasi dokumen pasangan calon. Ini antara tanggal 23 sampai tanggal 29 ya. Nah, ini. Inilah baru diberikan pasangan calon. Oh, ternyata Mas Gibran, mohon maaf, ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 19, ini tidak memenuhi syarat loh. Belum cukup ini. Dikembalikan untuk diperbaiki. Maka tahapan-tahapan berikutnya nanti pasangan calon akan mengganti pasangan calon kalau ternyata peraturan KPU-nya belum berubah. Nah, celakanya kemudian coba dilihat slide kedua. Nah, ini. Pada saat KPU menetapkan peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 yang mengadopsi putusan MK, maka seluruh fase pendaftaran, verifikasi dan pengembalian berkas sudah selesai yang menjadi ranah di putusan peraturan KPU nomor 19. Ini ranahnya. Jadi semuanya sudah selesai di situ. Baru kemudian begitu menyangkut masalah nanti penggantian calon, kalau ada yang kemudian harus diganti calonnya, verifikasi baru dan seterusnya, baru dia masuk ranah peraturan KPU nomor 23. Jadi dengan penjelasan saya, itu saya ingin mengatakan bahwa memang Gibran itu harus dikembalikan berkasnya pasangan calon. Ini belum memenuhi syarat loh. Tidak di depan. Tapi pada saat masa perbaikan berkas. Saya kira itu jawaban saya, mudah-mudahan sudah bisa menjawab semuanya. Kalau misalnya ada yang belum. Dari Pak Mulya tadi belum, best practice tadi. Ya, best practice tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya secara implisit sudah penjelasan saya tadi sudah berurutan itu menjelaskan. Mencakup itu. Betul, mencakup itu bahwa pendaftaran, kemudian verifikasi dan Terima kasih kalau begitu Pak Putu. Atas keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, saya mohon pamit. Om Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahli selanjutnya, Pak Mulya. Yang mulia, Profesor von Magnis sudah berada di sini. Jadi kami mohon dihadirkan Profesor von Magnis. Memang mau dihadirkan untuk berikutnya ini? Ya. Silakan. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.